Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalata jalim an namsi wa an syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin aqli wa nikmatin syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri man khususan khasatan ila musama'a kitab pedoman ke'anwan wa jami' talamiti wa musyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanina ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di hari ini, yaitu di dalam mempelajari kitab KN1 juz 3 atau jilid 3, yang mana hari ini yaitu hari perdana atau hari pertama kali kita di dalam mengkaji kitab KN1 juz 3. Mari kita mulai kajian kita, yaitu kitab KN1 juz 3 untuk bab yang pertama, yaitu menerangkan tentang pengertian dan sejarah aswaja, ya. Menerangkan pengertian dan sejarah aswaja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmi fid dharain amin. Bab 1, pengertian dan sejarah aswaja. Jadi ahlu sunnah wal jamaah atau yang disingkat dengan aswaja itu merupakan istilah yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu apa? 1, kata-kata ahlun. Kedua yaitu kata al-sunnah. Dan yang ketiga yaitu al-jamaah. Nah, kata ahlun itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Nah, antara lain yaitu 1, artinya keluarga. Contoh ahlu bait yang artinya keluarga rumah tangga. Nah, 2, artinya yaitu pengikut. Contohnya yaitu ahlu sunnah, artinya pengikut sunnah. Dan 3, penduduk. Contoh jannah maknanya penduduk surga. Jadi ahlu jannah itu adalah yang dimaksud penduduk surga. Nah, mana as-sunnah itu jika ditinjau dari beberapa aspek itu ada 3, yaitu 1, secara bahasa memiliki arti jejak dan langkah. Nah, 2, secara syar'i as-sunnah yaitu bermakna jejak yang diridhoi dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat Nabi, ya, para sahabat. Dan 3, secara urfi atau tradisi itu mengandung makna ajaran yang disampaikan oleh seorang tokoh atau seorang panutan dalam agama seperti nabi atau guru spiritual. Nah, makna al-jamaah itu adalah kekompakan atau kebersamaan. Nah, kata al-jamaah itu merupakan
kebalikan dari kata al-furqah yang artinya apa? Perpecahan. Nah, golongan Imam Al-Asy'ari itu disebut al-jamaah. Kenapa? Karena golongan ini selalu memelihara kekompakan dan kebersamaan. Nah, meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan sesama, perbedaan tersebut itu tidak sampai mengkafirkan. Tidak sampai mengkafirkan orang yang berbeda sepanjang tidak menyentuh masalah keyakinan. Nah, secara umum Aswaja itu adalah golongan yang mempunyai keyakinan teguh dalam menganut ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Nah, paham Aswaja itu telah terbukukan secara rapi, yaitu dalam kitab ulama salaf, misalnya yaitu kitab Khoridah Al-Bahiyah, kitab Matan Sanusiyah, kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab Kifayatul Awam, kitab Umul Baroin, dan juga yaitu kitab Husun Al-Hamidiyah. Nah, mengenai pendalaman lebih lanjut atas paham Aswaja ini pada periode lampau tentu sudah melalui pelacakan terhadap hadis-hadis yang dinilai valid atau dinilai dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebab tak ada jalan lain untuk bisa memperoleh gambaran utuh atas paham keagamaan seperti agama Islam itu kecuali apa? Kecuali melalui telaah Al-Quran dan hadis secara kritis. Nah, untuk mengenal lebih mudah golongan Aswaja dalam konteks saat ini, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam sambutan pembukaan deklarasi berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, beliau itu menandaskan bahwasanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang di bidang fikih itu mengikuti paham Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau mengikuti Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan qad ijtama'at ahlus sunnah wal jamaah al-yawma fi hadzal madhabi al-arba'ah wa man kana kharijan an hadzal arba'ah fi hadzal zaman fawa minal mubtadi'ati. Apa artinya kata-kata beliau? Artinya pada saat ini ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat dalam mengikuti madhab 4, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Ahmad bin Hanbal. Dan barang siapa yang keluar dari 4 madhab di atas, maka yaitu termasuk orang yang berbuat bid'ah. Nah, di bidang tasawuf ahli sunnah wal jamaah yaitu mengikuti ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan dalam bidang tauhid yaitu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, yaitu kitab karya Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu merupakan pengasuh pondok Al-Anwar Sarang. Disebutkan bahwa Syekh Al-Murtadho Al-Zabidi itu beliau termasuk tergolong seorang mujaddid. Maksudnya apa? Seorang pembaharu yang membimbing manusia lepas dari keterpurukan moral
Nah, Al-Imam Al-Alim Al-Alamah. As'al Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini yang dikenal dengan Syekh Al-Murtadho Al-Zabidi itu seperti tadi ya, yang diterangkan oleh Haji Maimun Zubair, yang mana Syekh Al-Murtadho Al-Zabidi itu beliau ulama yang hidup di masa tahun 1732 sampai 1790 Hijriah. Dalam kitab beliau itu yaitu Al-Ittihab As-Sadat Al-Muttaqin, beliau mengomentari kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dalam fasa kedua dari Muqaddimah Syarah Aqaid. Beliau mengatakan sebagai berikut: Idza udlika ahlus sunnah wal jamaah, maka fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyah. Maksudnya apa? Maksudnya jika diucapkan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki adalah golongan al-asy'ariyah atau pengikut Imam Asy'ari, dan Maturidiyah yaitu pengikut Imam Maturidi. Nah, Syekh Ahmad bin Musa Al-Hayali dalam komentarnya atas kitab Al-Aqaid karangan Al-Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, beliau mengatakan Al-Asy'ariyah hum ahlus sunnah wa jamaah. Ai bi hadzu idza udlika hadzal lafzu ahlus sunnah wa jamaah lam yang sorib ilaihim. Artinya apa? Artinya golongan pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari semuanya adalah ahlus sunnah wa jamaah. Nah, jika dikatakan ahlus sunnah wa jamaah, maka tidak dapat diartikan selain golongan mereka. Jadi kalau ada kata-kata ahli sunnah wal jamaah, itu pasti yang dimaksud ada golongan al-asy'ariyah, yaitu pengikut Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Nah, Syekh Syihab Al-Qafazi dalam kitab Nasim Ariyat menulis golongan yang selamat, maksudnya tidak sesat, itu hanyalah aswaja. Nah, sedang dalam kitab Hasyiah Asanwani yang merupakan komentar kitab Mukhtasar Ibnu Jamroh, ditulis yang dimaksud dengan golongan aswaja yaitu adalah Syekh Abu Hasan Asy'ari dan para pengikutnya. Kenapa? Karena merekalah yang oleh Allah ditakdirkan sebagai hujah atas makhluknya. Merekalah yang dimaksud dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, maksudnya para pengikut Asy'ari, dalam kesesatan. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW pada dasarnya telah tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, namun hal itu masih belum tersusun secara rapi dan teratur. Kemudian ada dua orang ulama besar yang mengumpulkan dan merumuskan aqaid, maksudnya ajaran tauhid, yang sesuai dengan kitab suci Al-Quran, hadis, ijma, maksudnya kesepakatan ulama, dan qiyas, maksudnya apa? Analogi. Nah, beliau adalah siapa? Satu yaitu Syekh Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bisr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah
bin Musa bin Hilal bin Abi Burdah, Amir bin Abu Musa, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nah, beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau bertepatan tahun 873 Masehi. Dan beliau wafat di Basrah yaitu tahun 330 Hijriah atau bertepatan tahun 947 Masehi pada usia 70 tahun. Yang kedua yaitu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, beliau itu wafat di desa Al-Maturidi. Wafat di desa Al-Maturidi, Samarkand, Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah atau bertepatan tahun 944 Masehi. Nah, adapun dalam bidang hukum fikih, Aswaja itu menganut 4 madhab, yaitu 1 Nu'man bin Thabit bin Suto At-Taimi atau Imam Abu Hanifah. Nah, beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah atau bertepatan tahun 699 Masehi dan wafat di Baghdad yaitu pada tahun 150 Hijriah. Nah, Imam Abu Hanifah itu beliau termasuk ulama paling berpengaruh dalam perkembangan Islam. Beliau itu pernah menjumpai 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Yaitu sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Sahal bin Sa'ad, dan Abu At-Taufel. Nah, ketika Abu Hanifah masih kecil, ayahnya itu menemui sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Ali itu mendoakan keberkahan kepada ayah Abu Hanifah dan kepada keturunannya. Nah, berkat doa itu sangat tampak keberkahan dalam diri Abu Hanifah. Nah, yang kedua, Aswaja yaitu di bidang fikih mengikuti Malik bin Anas atau Imam Malik. Nah, beliau Imam Malik itu lahir pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan tahun 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau bertepatan tahun 800 Masehi. Nah, Imam Malik bin Anas perlu saya mengetahui beliau itu adalah Imam Agung yang madhabnya beliau itu menjadi panutan hingga kini. Nah, beliau itu merupakan seorang tabi'in ya. Nah, Imam Syafi'i beliau itu berkata terkait dengan gurunya tadi, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, jika tidak ada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, niscaya ilmu di tanah Hijaz itu akan sirna. Nah, yang ketiga, Aswaja di bidang fikih itu mengikuti Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i beliau itu lahir pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan tahun 767 Masehi dan beliau wafat pada akhir bulan Rajab yaitu tahun 204 Hijriah atau bertepatan tahun 819 Masehi. Nah,
Yang keempat, Aswaja di bidang fikih mengikuti Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Hambali. Nah, Imam Hambali beliau itu lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 781 sampai 855 Masehi. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu pada usia 15 tahun sudah mampu beliau itu menghafalkan Al-Quran. Nah, beliau itu juga mahir baca tulis dengan sempurna, sehingga beliau itu dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Nah, beliau telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini beliau itu pernah suatu saat merantau ke tanah Syam, Syria, Hijaz, Yaman dan negara lainnya, sehingga beliau itu menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh dan zuhud. Abu Zuhra beliau mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Beliau itu menghafal sampai 1.000.000 hadis. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan tentang sosok Imam Ahmad bin Hambal sebagai berikut. Setelah saya keluar dari Baghdad, di sini tidak ada yang lebih terpuji, lebih soleh, dan lebih berilmu melebihi Imam Ahmad bin Hambal. Nah, adapun dalam bidang tasawuf, Aswaja itu mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ya. Mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi itu adalah seorang ulama sufi dan wali Allah yang paling menonjol namanya di kalangan tarekat sufi. Nah, tentang masalah tahun kelahiran Imam Junaid itu masih banyak simpang siur. Tidak banyak ditemui tahun kelahiran beliau pada biografi para ulama. Nah, beliau itu adalah orang pertama yang menyusun dan membahas tentang ilmu tasawuf dan ijtihadnya. Ini banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu tasawuf berdasarkan kepada ijtihad Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, di samping seorang sufi, Imam Junaid itu adalah seorang ahli niaga yang kaya raya. Beliau itu memiliki sebuah gedung tempat beliau berdagang di Baghdad yang ramai pelanggannya. Nah, namun beliau itu tidak disibukkan dengan dagangannya. Nah, kekasih Allah itu kemudian menghadap panggilan ilahi, yaitu pada tahun 297 Hijriah. Nah, Imam Junaid di sisi Syekh Asyabili itu salah satu murid andalannya. Nah, ketika sahabat-sahabatnya itu hendak membimbing kalimat tauhid, tiba-tiba Imam Junaid itu membuka matanya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melupakan kalimat itu sejak lidahku pandai berucap." Itu tentang Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Nah, selain Aswaja itu di bidang masalah tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Aswaja itu di bidang tasawuf juga mengikuti Imam Al-Ghazali serta imam-imam lain yang mengikuti ajaran Aswaja. Nah, semua keyakinan
yang dianut oleh Aswaja itu semua bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah dipegang teguh oleh para ulama terdahulu. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya, Aswaja itu adalah golongan yang selaras dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ciri-ciri mereka yang dikategorikan Aswaja adalah mereka yang di bidang fikih itu mengikuti paham Imam Abu Hanifah atau Malik bin Anas atau mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau mengikuti Ahmad bin Hambal. Nah, di bidang tasawuf mereka itu mengikuti ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan dalam bidang teologi atau ilmu tauhid itu mereka mengikuti paham Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Jadi kalau ada orang mengaku Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak ada ciri-ciri tersebut tadi, maka bisa dipastikan Ahlussunnah itu Ahlussunnah wal Jamaah yang palsu, yang hanya mengaku-ngaku saja, namun dia tidak Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Jadi cirinya itu tadi. Kalau memang dia itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka coba kita teliti apakah ada ciri-ciri tadi. Kalau di bidang fikihnya aja tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut, atau di bidang tasawufnya dia tidak mengikuti dengan salah satu 2 orang tadi, atau di bidang tauhidnya tidak mengikuti salah satu dari Abu Hasan Asy'ari ataupun Mansur Maturidi, maka dipastikan itu Ahlussunnah wal Jamaah yang hanya pengakuan, tidak secara hakikatnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.